Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing Dr. Arfan Muammar, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang The Progress of Science, itu kajian filsafat pragmatisme Charles Sanders Peirce. Untuk sebagai pendahuluan, kajian kita kali ini adalah tentang filsafat ilmu, atau bisa disebut juga Theory of Science atau Science of Science, atau bisa juga meta science, karena filsafat ilmu itu adalah yang mengatasi dari ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian untuk objek kajiannya dalam filsafat ilmu ada 3. Yang pertama adalah ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Untuk ontologi itu berkaitan tentang hakikat dari suatu ilmu. Untuk epistemologi itu tentang tata cara, kemudian sarana, dan tata cara menggunakan sarana tersebut. Kemudian yang ketiga, aksiologi, berkaitan dengan yang namanya praktek atau penerapan daripada ilmu tersebut. Dalam perkembangannya, filsafat ini terbagi menjadi 4 periode, yaitu dari zaman klasik, pertengahan, modern, sampai dengan kontemporer. Untuk pembahasan kali ini, pemikiran Peirce tentang pragmatisme ini kita pada era kontemporer. Teori pragmatisme itu adalah teori logika relasi. Logika relasi yaitu antara bagaimana mendapatkan suatu ilmu dan juga bagaimana cara untuk mendapatkannya. Jadi tidak berhenti pada bagaimana mendapatkan suatu sains atau pengetahuan atau ilmu, tapi lanjut kepada bagaimana cara mendapatkannya juga, yaitu how to achieve knowledge and what is the procedure. Jadi bagaimana mendapatkan suatu ilmu dan bagaimana tata cara untuk mendapatkannya juga dibahas dalam kajian ini. Untuk selanjutnya, biografi Peirce. Peirce dilahirkan di Cambridge, Amerika Serikat pada tahun 1839. Ayahnya adalah seorang profesor di Harvard University. Kemudian Peirce adalah seorang ahli filsafat, matematika, politik, ekonomi, dan juga fisika. Studinya di Harvard University dimulai tahun 1855 sampai dengan 1859. Gelar MA-nya didapatkan 1862, dan juga gelar BSc di bidang kimia 1863 dengan predikat summa cum laude. Adapun buku yang pernah dicetak semasa hidup Peirce hanya ada 1, yaitu Photometric Research pada tahun 1878. Akan tetapi tulisan Peirce sendiri tersebar di berbagai bidang ilmu: metafisika, fenomenologi, teori kategori, Egyptologi, penelitian fisika, ekonometri, dan lain sebagainya. Kemudian Peirce juga mengajar di ilmu logika di Johns Hopkins University tahun 1879 sampai dengan 1884, dan juga di Harvard University walaupun hanya sebentar. Adapun tulisannya yang pernah dimuat dalam artikel adalah di dalam Century of Dictionary, itu ada 6 volume. Kemudian Dictionary of Philosophy and Psychology Baldwin. Kemudian ada beberapa reviewnya juga tertulis di
majalah Nation. Setelah meninggalnya Peirce, tulisan-tulisannya dijual ke Departemen Harvard University, kemudian diterbitkan menjadi suatu karya besar yaitu Collected Papers. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran filsafat pragmatisme. Pragmatisme ini diambil dari bahasa Yunani yaitu pragma, yaitu sesuatu yang dilakukan, tindakan kerja atau dan konsekuensi. Kata pragmatis ini berkaitan erat dengan sesuatu yang praktis dan juga realistis. Horton dan Edward dalam karya mereka Background of America Literary Thought 1974 mereka menyatakan bahwasanya ada beberapa pokok pemikiran pragmatisme Peirce di sini. Yang pertama yaitu kebenaran ilmu pengetahuan itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kemurnian dari opini. Kemudian yang kedua, universal itu harus disetujui dan diyakini oleh community of knowers. Kemudian yang ketiga, filsafat dan matematika harus dibuat lebih simpel dan bersifat praktis dan juga berkaitan langsung untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam tatanan masyarakat. Pragmatisme ini awalnya berkembang di Inggris, namun pada hakikatnya pragmatisme ini adalah corak filsafat Amerika. Paham filsafat ini mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang membuktikan dirinya bermanfaat secara praktis, bukan hanya bagus secara teoritis. Kemudian untuk selanjutnya adalah tokoh-tokoh filsafat pragmatisme beserta pemikirannya. Untuk tokoh yang pertama yaitu Charles Sanders Peirce sendiri 1839 sampai 1914. Ada beberapa konsep pemikiran Peirce, yaitu yang pertama yaitu konsep tentang kategori. Kunci dari pemikiran Peirce tentang kategori adalah di triadic, yaitu seperti yang ada di slide, terdiri dari 3 komponen. Ada the firstness atau ayat, secondness itu qaul qadim, dan juga the thirdness itu qaul jadid. Fokus pada konsep tentang kategori ini adalah bagaimana mencari the thirdness, sehingga proses penalaran ayat atau the thirdness oleh seorang manusia itu akan melahirkan the thirdness, dan ini hasil dari the thirdness itu masih bisa berkembang terus karena pengalaman manusia berubah dan berbeda-beda setiap individunya, sehingga secara praktis nanti kebenaran itu akan terus berubah menurut teori kategori ini. Kemudian yang kedua adalah konsep tanda. Konsep tanda adalah intinya pada meaning atau representasi. Kunci dari representasi di sini adalah thought atau suatu pemikiran. Karena pemikiran setiap individu berbeda, maka bisa jadi interpretasi dari setiap individu terhadap suatu fakta itu juga berbeda satu sama lain. Kemudian yang ketiga, hipotesis dan model penalaran abduktif, atau bisa disebut juga logic of discovery, yaitu hipotesis yang layak untuk diujikan. Kesimpulan dari hipotesis ini adalah yang pertama, hipotesis itu sebagai permulaan dan langkah inferensial. Kemudian yang kedua ada deduksi. Deduksi itu proses pemeriksaan hipotesis itu sendiri untuk dari proses pengumpulan konsekuensi eksperiensial yang bersyarat. Kemudian yang ketiga induksi.
Induksi yaitu prediksi bahwa hipotesis tersebut menjadi sedemikian rupa karena memang untuk diuji. Untuk tokoh yang kedua yaitu William James. William James 1842 sampai 1910 adalah seorang psikolog dengan doktrinnya yaitu empirisisme radikal. Ada beberapa teori James tentang kebenaran, yaitu kebenaran itu yang pertama adalah kesesuaian suatu ide dengan realitas. Yang kedua, ide harus teruji kebenarannya dalam pengalaman. Yang ketiga, hal yang benar adalah hal yang berguna secara praktis. Jika tidak berguna dan tidak bisa dimanfaatkan secara praktis, maka bisa jadi hal tersebut adalah hal yang kurang benar. Ini menurut James. Kemudian hal lain adalah selain sesuatu itu bisa dimanfaatkan secara praktis, ukuran kebenarannya adalah kepuasan secara psikis. Seperti itu. Itu adalah pemikiran dari James. Untuk tokoh selanjutnya adalah John Dewey. John Dewey 1859 sampai 1952. Filsafatnya disebut juga instrumentalisme. Yaitu fokusnya pada menyusun teori-teori yang logis dari kumpulan konsep, kemudian konsep tersebut dipertimbangkan, kemudian dari hasil pertimbangan tersebut lahirlah suatu kesimpulan. Nah, dari kesimpulan itu lahirlah suatu teori. Menurut Dewey, pokok utama adalah pemikiran, karena pemikiran itu nanti akan menghasilkan suatu tujuan. Jika manusia tidak memiliki kemampuan pikiran, maka dia tidak bisa menentukan suatu tujuan. Kemudian menurut Dewey, dia tidak menganggap penting suatu pengetahuan itu benar atau tidak. Tapi yang dianggap penting adalah pengetahuan itu bisa menjadi suatu problem solver bagi individual atau tatanan masyarakat. Kemudian menurutnya juga pengetahuan manusia itu bersifat organik atau tidak sempurna. Artinya pengetahuan itu masih dapat tumbuh sepanjang pengalaman dia, sehingga pengetahuan itu bisa mencapai titik kesempurnaannya setelah proses pertumbuhannya itu. Kemudian realitas menurut dia adalah bersifat evolutif atau dapat berubah dan berkembang. Artinya tidak statis. Kemudian kebenaran menurut Dewey adalah opini yang disepakati oleh semua orang yang menyelidikinya. Jadi harus bersifat objektif, tidak bersifat subjektif. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pemikiran Peirce tentang kebenaran. Ada dua bagian kebenaran menurut Peirce. Yang pertama adalah transcendental truth, yaitu suatu kebenaran yang menetap atau melekat pada suatu benda. Kemudian yang kedua adalah complex truth. Complex truth itu adalah suatu kebenaran yang etis di satu pihak dan logis di pihak lainnya. Kemudian teori dari Peirce dalam logika adalah the new logic atau the logic of inquiry, yaitu logika penelitian, yang mana fokusnya itu menyatakan bahwasanya logika atau logik itu adalah dinamis, tidak bersifat statis. Kebenaran yang dinamis di sini dimaksud bahwasanya untuk menilai atau mencapai suatu kebenaran kita harus membaca sesuatu itu dengan tidak hanya berpatokan pada apa yang sudah ada, sehingga kita harus membaca secara
kritis dan produktif. Itu maksudnya dinamis, sehingga kebenaran yang sebenarnya sudah diakui sebelumnya bisa jadi ketika kita baca ulang kebenaran itu akan berubah. Kemudian ada beberapa konstruksi dari pemikiran Peirce. Untuk yang pertama adalah the nature of belief, terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah proposition. Dalam proposition ini harus jelas apa yang diyakini dan siapa yang meyakini. Jika sudah jelas, maka nanti di situ akan timbul suatu keyakinan. Yang selanjutnya adalah habit of mind. Habit of mind di sini dimaksudkan bahwasanya suatu keyakinan itu bisa mengubah cara pandang seseorang, dan cara pandang seseorang akan mengubah atau berpengaruh kepada watak seseorang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah doubt and belief, yaitu keraguan dan keyakinan. Maksud dari keraguan dan keyakinan di sini adalah tidak sama dengan pengabaian. Meragukan itu tidak sama dengan mengabaikan. Artinya ketika kita meragukan sesuatu, maka di situ kita akan berusaha mencari tahu untuk meyakini sesuatu yang lain, untuk meyakini sesuatu yang kita ragukan itu tentang kebenarannya, sehingga kita tidak dalam posisi mengabaikan suatu kebenaran, akan tetapi lebih kepada menguji. Mungkin bahasa lainnya menguji kebenaran itu dengan meragukannya, kemudian berpikir ulang dengan kritis tentang suatu kebenaran tersebut, sehingga ketika kita sudah menemukan kebenarannya, kita akan benar-benar yakin atau kembali ke tadi, belief tadi. Kemudian konstruksi yang kedua dari pemikiran Peirce adalah method of effecting a settlement of opinion, yaitu cara mempengaruhi penyelesaian opini. Yang pertama adalah di antara komponennya yaitu method of tenacity. Method of tenacity di sini akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang personal, tapi dia akan menyisakan masalah-masalah yang bersifat sosial. Adapun yang method of authority itu sebaliknya. Dari hasil metode itu akan dicapainya suatu penyelesaian masalah yang bersifat sosial atau secara umum, meskipun tidak dapat diterima secara individu. Kemudian yang selanjutnya adalah a priori method. A priori method itu bisa disebut juga dengan metode inklinasi atau perkembangan opini secara alami. Artinya dalam perkembangannya untuk mencari keyakinan, seorang manusia akan mementingkan logika dan akal sehatnya, tidak mementingkan dirinya sendiri atau tidak mementingkan suatu kepentingan sosial, tapi dia mengutamakan logika atau akal sehatnya. Nah, yang terakhir dari metode cara mempengaruhi penyelesaian opini adalah method of science. Method of science di sini yaitu metode dengan investigasi. Nah, menurut Peirce ini adalah metode yang dipercaya untuk mencapai suatu kebenaran. Nah, untuk konstruksi pemikirannya yang ketiga adalah truth and reality, yaitu penyelidikan kebenaran dan kenyataan. Nah, bagaimana melakukan investigasi atau penyelidikan itu? Nah, itu dimulai dari observasi, kemudian penalaran atau reasoning, kemudian juga dari observasi dan penalaran itu akan timbul interpretasi. Nah, setelah selesai proses interpretasi, maka akan lahirlah suatu kebenaran.
untuk konstruksi pemikiran yang terakhir adalah meaning atau makna, yaitu suatu proses pengertian atau mengerti makna atau tanda. Jika kita sudah bisa mengerti makna atau tanda, maka kita akan dapat melakukan investigasi untuk mencari suatu kebenaran. Seperti itu. Itu adalah konstruksi pemikiran dari Charles Sanders Peirce. Nah, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya, pragmatisme bisa sebagai problem solving dari beragam permasalahan, yaitu baik psikologis, epistemologis, metafisik maupun religius. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah pragmatisme itu merupakan corak filsafat yang menuntut suatu konsekuensi praktis dari suatu ide atau teori, sehingga jika sudah dibuktikan secara praktis, maka dia akan menimbulkan suatu manfaat. Kemudian yang ketiga, landasan paradigma Peirce secara epistemologis adalah logika tradisional dan kebenaran. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, mungkin gambaran umum dari pragmatisme ini, yaitu dari pengalaman akan melahirkan pengetahuan akan melahirkan penyelesaian masalah atau praktis. Artinya pengetahuan kita harus dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah. Jika tidak demikian, berarti tidak pragmatis. Nah, kemudian jika sudah dapat dipraktekkan untuk menyelesaikan permasalahan, akan muncul suatu kebenaran dari teori pragmatis ini. Jika sudah mendapatkan suatu kebenaran, dari situlah muncul suatu ide. Dari ide tersebut dapat dipraktekkan juga secara praktis, dan dari situlah akan timbul suatu makna dari teori pragmatisme tersebut. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon kritik dan evaluasi dan juga masukannya dari dosen pembimbing dan juga teman-teman. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.